Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk malam ini kita akan melanjutkan diskusi kelompok yang akan dipresentasikan oleh Pak Erlan dan Iskandar dengan judul Tugas Kelompok Internasional Strategis. Untuk kelompok yang tampil, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya bersama Pak Iskandar akan mempresentasikan tugas kelompok yang mana pada kesempatan ini kami akan membawakan materi dengan judul Internasional Strategis. Yang pertama, Internasional Strategis. Internasional Strategis merupakan bagian dari formulasi strategis atau perencanaan strategis. Ini dikemukakan oleh Ru dan Biars pada tahun 1989 pada bukunya di halaman 211 dan 200 sampai 213 mengistilahkan pasar internasional. Di sini mampu mengacu pada bisnis antar negara. Oleh karena itu, konsep manajemen strategis internasional mengacu pada pengaruh manajemen strategis terhadap interaksi dalam dua atau lebih banyak negara. Kemudian selanjutnya, kita sekarang berada di tahap globalisasi 3.0, yang mana MNC telah menjadi garda terdepan globalisasi sejak itu menjadi jaringan globalisasi. Dalam tahap globalisasi 3.0, tujuan strategis MNC berubah. MNC mereorganisasi dari perusahaan multinasional dengan operasi mandiri di beberapa negara terpilih menjadi perusahaan global yang menjadi mulus dengan pusat-pusat keahlian. Langsung saja poin yang selanjutnya, kerangka kerja integrasi responsif. Yang pertama, internasional strategis. Internasional strategis di sini pada dasarnya adalah strategis di mana perusahaan menjual produk atau layanan yang sama dalam pasar domestik dan asing. Strategis internasional sering berhasil digunakan oleh MNC dengan pasar domestik yang relatif besar dengan reputasi dan nama merek yang kuat. Kemudian yang kedua, multi domestic strategis. MNC yang mengajar strategis multi logistik berupaya memaksimalkan respon lokal dengan harapan bahwa konsumen lokal akan menganggap produk atau layanan mereka sebagai produk lokal. Strategi ini muncul dari kombinasi tekanan tinggi untuk responsif lokal dan tekanan rendah untuk pengurangan biaya. Pada sisi negatifnya, strategi multi logistik mahal dan tidak efisien karena memerlukan duplikasi fungsi bisnis utama di berbagai negara. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Iskandar. Ya, makasih. Silakan. Selanjutnya yang ketiga, standarisasi global strategis. MNC mengikuti upaya strategis standarisasi global untuk meraup ekonomi skala besar dan ekonomi lokasi dengan mengejar pembagian kerja global berdasarkan pada dimanapun kemampuan kelas terbaik berada dengan biaya terendah agar kompetitif dengan harga. MNC harus mempertahankan skala efisiensi minimum. Salah satu keuntungan dari strategi standarisasi global memperoleh titik biaya serendah mungkin dengan meminimalkan adaptasi lokal. Yang keempat, strategi transnasional. Strategi ini muncul dari kombinasi tekanan tinggi untuk responsif lokal dan tekanan tinggi untuk pengurangan biaya. Strategi transnasional umumnya digunakan oleh MNC yang mengejar strategi Samudra Biru pada tingkat bisnis dengan mencoba untuk mendamaikan diferensiasi produk dan atau layanan dengan biaya rendah. Responsif lokal yang tinggi biasanya mengharuskan fungsi bisnis utama sering diduplikasi di setiap negara tuan rumah yang mengarah ke biaya yang lebih tinggi. Oke, demikian presentasi yang kami bawakan. Selanjutnya kita serahkan ke moderator. Terima kasih.
Ya, itulah tadi presentasi kelompok dari Pak Erlan dan Pak Iskandar dengan judul Tugas Kelompok Internasional Strategis. Oke, silakan pemirsa. Satu pertanyaan buat kelompoknya Pak Is. Ayo. Internasional strategis mungkin saya belum bisa paham ya dengan lebih detail mengenai internasional strategis. Kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk masuk ke pasar internasional strategis. Pertimbangannya apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Oke, baik. Cukup jelas ya pertanyaannya, Erlan? Oke, di-mute. Masih ada satu pertanyaan lagi? Silakan. Saya Fon. Ya, buat kelompoknya. Kelompoknya Erlan. Oke, baik. Ada dua, Pak Is. Silakan, Bu. Ya, Silakan, Bu. Yang saya mau tanyakan, itu bagaimana cara mengembangkan suatu strategi perusahaan internasional? Ya. Oke. Jelas, Pak? Di-mute. Jelas Bu, jelas. Oke. Izin mau menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang pertama tadi tuh langkah-langkah untuk masuk ke pasar internasional kalau tidak salah dari Ibu Mirza. Ya, silakan Pak Erlan. Baik, mungkin saya akan menjawab Pertimbangan perusahaan untuk masuk ke pasar internasional. Apa pertimbangan? Ya, baik. Kalau langkah-langkahnya mungkin. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ini akan sekaligus menyinggung pertanyaan yang kedua tadi yang mengenai bagaimana cara mengembangkan suatu strategi perusahaan internasional. Baik, mungkin langsung saja. Pertama saya jelaskan perusahaan multinasional atau multinational corporation ini adalah perusahaan yang menjalankan usaha tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga melintasi batas-batas negara dan politik. Perusahaan seperti ini juga sering disebut sebagai perusahaan transaksional atau transactional corporation. Jadi di sini perusahaan-perusahaan yang misalkan dia berada di satu negara melakukan ekspansi perdagangannya ke berbagai negara. Kemudian perusahaan kebanyakan dari perusahaan ini merupakan milik dari negara-negara maju yang ditempatkan di negara-negara berkembang. Alasannya, yang melatar belakangi hal tersebut adalah besarnya kemungkinan yang dimiliki multinational corporation untuk menghasilkan barang-barang produksi dengan harga yang lebih murah. Kemudian di sini memiliki dampak positif keberadaan perusahaan multinasional di negara berkembang, yaitu perusahaan tersebut akan menanamkan modalnya di negara yang akan dibuka atau tempat untuk melakukan ekspansi dari perusahaan tersebut. Kemudian alternatif strategi, perusahaan multinasional biasanya menggunakan 1 dari 4 alternatif strategi. Di antaranya itu yang pertama, alternatif strategi peniruan negara asal atau home replication strategy. Dalam pendekatan ini, perusahaan menggunakan kompetensi inti atau kegunaan khusus perusahaan yang dikembangkan di negara asalnya sebagai senjata bersaing di pasar luar negeri yang dimasukinya. Kemudian, perusahaan menggunakan apa yang telah dilakukannya dengan sangat berhasil di pasar negara asalnya dengan mencoba menirukan untuk pasar luar negeri. Strategi peniruan negara asal, saya ambil contoh di sini seperti Mercedes-Benz, mengandalkan merek yang sudah terkenal dan reputasinya dalam membuat mobil mewah, dirancang dengan canggih, mampu melaju dengan aman dalam kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian segmen pasar ini yang dipilih Mercedes-Benz untuk dieksploitasi secara internasional. Kemudian strategi berikutnya yaitu strategi multidomestik. Strategi ini
merupakan alternatif kedua yang tersedia bagi perusahaan internasional. Perusahaan multidomestik memandang dirinya sebagai sekumpulan anak perusahaan yang beroperasi secara independen, yang setiap anak perusahaan berfokus pada satu pasar domestik yang khusus. Kemudian strategi berikutnya yaitu strategi global atau global strategy. Adalah filosofi alternatif ketiga yang dapat digunakan oleh perusahaan internasional. Perusahaan global memandang dunia sebagai pasar tunggal dan tujuan utamanya adalah menciptakan barang dan jasa yang memiliki standar tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini sedikit menyinggung dari pertanyaan kedua tadi. Jadi saya kembalikan dulu ke Bu Mirsa. Bagaimana Bu? Tanggapi, silakan tanggapi. Ya, sudah jelas, sudah jelas. Jelas ya? Oke, baik. Saya ada satu, Pon. Ya, silakan. Ya, saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu Windy. Ibu Windy, ya silakan, Pak Is. Iya. Cara mengembangkan strategi perusahaan internasional. Pertama itu strategi perusahaan negara asal. Kedua, strategi multidomestik, strategi global, dan strategi transnasional. Oke. Strategi peniruan negara asal itu di mana produk-produk dari negara luar itu bisa diterapkan ke dalam negara kita. Bagus sih, Pon. Putus saya. Aman, Pak Is, aman. Aman-aman. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ayo lanjut. Lanjut dulu, Pak. Plan. Baik, saya melanjutkan dari jawaban Pak Is tadi. Iya. Jadi strategi peniruan negara asal atau home replication strategi ini tadi sudah sempat saya singgung untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, yang mana pendekatan ini perusahaan menggunakan kompetensi inti atau keunggulan khusus perusahaan yang dikembangkan di negara asalnya sebagai senjata bersaing di pasar luar negeri. Kemudian yang berikutnya itu strategi multidomestik atau multidomestik strategi. Strategi ini merupakan alternatif kedua yang tersedia bagi perusahaan internasional. Perusahaan multidomestik memandang dirinya sebagai sekumpulan anak perusahaan yang beroperasi secara independen, yang setiap anak perusahaan berfokus pada satu pasar domestik yang khusus. Selain itu, setiap anak perusahaan bebas untuk menyesuaikan produk kampanye pemasarannya dan teknik operasinya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lokalnya. Kemudian selanjutnya, strategi global atau global strategy adalah filosofi alternatif ketiga yang dapat digunakan oleh perusahaan internasional. Perusahaan global memandang dunia sebagai pasar tunggal dan tujuan utamanya adalah menciptakan barang atau jasa yang memiliki standar tinggi maupun memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir adalah strategi transnasional. Perusahaan transnasional berusaha mengombinasikan keuntungan dari efisiensi skala global seperti yang ingin dicapai oleh perusahaan global dengan keuntungan dan keunggulan dari tanggapan atas keadaan lokal yang menjadi tujuan perusahaan multidomestik. Mungkin sekian, saya kembalikan. Baik, silakan ditanggapi lagi Bu Windy. Iya, terima kasih Pak Erlan, sudah cukup jelas. Oke, baik.